warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sahabat sekalian terbesit dalam hati gimana sih proses Al-Quran bisa sampai ke kita? Rasulullah SAW itu kan ummi, tidak dapat baca dan tulis. Terus siapa yang nulisnya? Terus Al-Quran juga kan diturunkan berangsur-angsur, bukan berupa lembaran apalagi buku. Al-Quran juga disampaikan oleh malaikat Jibril secara lisan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, gimana Al-Quran bisa sampai ke kita padahal sudah 14 abad jaraknya? Biar nggak penasaran, pantengin terus videonya ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran sudah ditulis. Bahkan, Nabi Muhammad SAW memiliki sekretaris pribadi untuk menulis wahyu. Di antara sekretaris itu adalah Zaid bin Sabit. Dulu, Al-Quran ditulis di pelapa kurma, tulang, batu, dan kulit. Ternyata, bukan hanya sekretaris wahyu yang menulis Al-Quran, para sahabat pun menuliskannya untuk inventaris pribadi. Namun, ketika itu Al-Quran belum ada yang membukukan. Zaid bin Sabit meriwayatkan, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu bentuk pun. Di antara alasannya adalah dikhawatirkan masih ada ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW wafat. Meskipun Al-Quran belum dikumpulkan dalam sebuah buku, namun penyusunan ayatnya sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW kepada para penulis wahyu untuk menempatkan ayat yang baru turun di surat Anu setelah ayat Anu. Waktu pun berlalu, hingga terjadilah Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Perang tersebut menyebabkan 70 orang penghafal Al-Quran gugur, sehingga membuat Umar bin Khattab galau. Melihat hal tersebut, Umar khawatir akan terabaikannya Al-Quran. Beliau pun berinisiatif untuk menemui sahabat Abu Bakar dan mengajukan pendapatnya agar Al-Quran segera dibukukan. Namun, Abu Bakar menolak ajuan Umar tersebut. Umar pun terus membujuk Abu Bakar karena kekhawatiran Umar tersebut sangatlah besar. Ia tidak mau kalau Al-Quran harus terlupakan. Akhirnya, Abu Bakar pun menerima ajuan Umar tersebut. Abu Bakar pun mulai memikirkan bagaimana cara merealisasikan proyek besar tersebut. Akhirnya, Abu Bakar mendapatkan ide untuk memilih seseorang yang dirasa kompeten dalam mengemban proyek tersebut. Karena yang lebih banyak mengetahui Al-Quran adalah para penulisnya, terutama orang yang menyaksikan bagian terakhir turunnya Al-Quran. Dipilihlah Zaid bin Sabit. Setelah terbesit ide tersebut, Abu Bakar pun musyawarah dengan Umar tentang hal itu. Akhirnya, keduanya melobi Zaid untuk melakukannya. Ternyata, respon yang ditampakkan Zaid sama dengan respon pertama Abu Bakar, yakni menolak ajuan tersebut. Abu Bakar pun melakukan hal yang sama dengan Umar, terus berusaha untuk melobi Zaid bin Sabit. Dan akhirnya Zaid pun menerima ajuan tersebut dan membuat tim untuk mengumpulkan dan memfilter ayat-ayat yang disampaikan oleh para sahabat. Dalam prosesnya, Zaid menetapkan beberapa kriteria dalam rangka menjaga Al-Quran dari perubahan atau tahrif. Kriteria tersebut adalah harus ada minimal 2 saksi yang menyatakan bahwa ayat yang dibawa oleh sahabat tersebut merupakan bagian dari Al-Quran. Al-Muzaffari berkata, tatkala Abu Bakar selesai mengumpulkan Al-Quran, beliau berkata, apa nama yang cocok untuk Al-Quran yang sudah dibukukan ini? Sebagian sahabat mengajukan dengan nama Injil, sebagian lagi menunjukkan nama Al-Sifr. Namun, kedua nama itu ditolak karena Injil menyerupai Nasrani, sedangkan Al-Sifr menyerupai Yahudi. Lalu, Ibnu Mas'ud berkata, aku pernah melihat sebuah buku di Habsyi yang disebut dengan Mushaf. Lalu, para sahabat pun sepakat atas nama itu. Setelah Al-Quran berhasil terkumpul, Mushaf tersebut disimpan di Abu Bakar sampai beliau wafat. Kemudian, diserahkan ke tangan Umar sampai beliau wafat.
dan berakhir di Hafsah binti Umar. Seiring berjalannya waktu, Islam pun meluas ke berbagai negeri. Mengenai Al-Quran, kaum muslim di berbagai negeri membaca Al-Quran sesuai dengan qiraat yang menyebarkan Islam di daerahnya. Penduduk Syam menggunakan qiraat yang dipakai oleh Ubay bin Ka'ab. Penduduk Kufah menggunakan qiraat yang dipakai oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang lainnya menggunakan qiraat yang dipakai oleh Abu Musa al-Asy'ari. Suatu hari, berbagai penduduk itu bertemu dan mendengarkan bacaan seorang dari mereka. Terjadilah perdebatan untuk membenarkan qiraat yang mereka ketahui. Bahkan, sampai terjadi saling mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sudah pernah terjadi di kalangan sahabat. Hanya saja, waktu itu masih ada Rasulullah SAW yang dapat meredam perdebatan tersebut. Lalu, kabar itu sampai kepada sahabat Utsman yang menjadi poros pemerintahan kala itu. Sahabat Utsman pun memutuskan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran dengan qiraat-qiraat yang dipilih dan diyakini keabsahannya dan tidak dinas atau dihapus secara bacaan di zaman Rasulullah SAW. Juga tidak bertentangan dengan dialek orang Quraisy karena Quraisy memiliki bahasa Arab yang paling fasih. Ini terjadi sekitar tahun 24 Hijriah sampai awal tahun 25 Hijriah. Harus diketahui juga bahwa pada masa ini belum ditetapkan titik dan harokat. Belum adanya penetapan titik dan harokat tersebut karena untuk menjaga qiraat-qiraat kuat yang lain yang secara huruf dan harokat berbeda namun secara penulisannya sama. Mushaf tersebut yang sering dikenal dengan Mushaf Utsmani. Sahabat Utsman memperbanyak cetakan mushaf tersebut untuk dijadikan pegangan di berbagai daerah. Adapun mushaf yang sudah tersebar sebelumnya dikumpulkan dan dibakar agar tidak terjadi lagi perdebatan. Itulah perjalanan pengumpulan Al-Quran menjadi sebuah buku sehingga bisa sampai kepada kita. Begitu beratnya para sahabat untuk mencetak Al-Quran menjadi sebuah buku. Hari ini kita hanya cukup membelinya di toko buku dengan berbagai kemudahan. Ada dilengkapi dengan tajwid warna, ada juga yang mempermudah dalam menghafal, dan masih banyak lagi. Sebagai rasa syukur kita, jangan sampai kendor ya mempelajari Al-Qurannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.